Senang sekali kita bisa berkumpul di pagi yang indah ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kita duduk di bawah kakinya, sebab kesempatan setiap hari tidak sama. Kalau hari ini kita bisa menikmati, mari kita menjaga hadirat Tuhan terus sehingga hari lepas hari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya sengaja mengambil tema nasib semua orang sama, ini terambil dari Kisah Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 itu ayatnya yang ketiga. Saya akan baca mulai dari ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nasib semua orang sama. Saudaraku, saya yakin sekali bahwa kita pengkhotbah ini sangat-sangat bijaksana menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita tidak melihat hal-hal yang negatif terjadi di antara kita, tetapi kita mengalami hal-hal yang positif, dan mari kita jaga hal-hal yang baik ini, agar dalam hidup kita lihat kejadian yang baik dan baik dan baik terus terjadi bagi kita. Kalau dikatakan nasib semua orang sama, saya tetap percaya semua kita anak Tuhan berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berbeda. Nah, mari kita sama-sama belajar slide selanjutnya, silakan. Ya, hati setiap orang diwarnai kejahatan dan kebebalan, akhirnya menuju kematian. Ini saya catat di sini, kalau hati setiap orang diwarnai kejahatan dan kebebalan, akhirnya menuju kematian. Nah, di sini berbicara tentang hati. Jadi kalau hati kita senantiasa dekat dan memuji dengan satu dengan Tuhan, maka saya kira hidup kita berbeda. Kalau dikatakan hati kejahatan dan kebebalan akhirnya menuju kejahatan, saya sangat-sangat percaya kalau orang yang melekat dengan Tuhan tidak seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Raja Salomo mengungkapkan ayat di atas. Masih yang tadi, Pak Yopir, masih yang tadi. Ya, Raja Salomo yang mengungkapkan ayat di atas berkata bahwa pada dasarnya nasib semua orang sama. Meskipun ada yang kaya dan miskin, ada yang pandai dan bodoh, punya kedudukan ataupun orang sederhana. Satu hal yang harus kita sadari adalah yang membuat kita sama dan berbeda adalah Tuhan dalam hikmat-Nya. Saya yakin sekali bahwa hati manusia sama. Nasib semua orang sama. Tapi kenapa kita bisa mengalami nasib yang lebih indah dan semakin hari semakin indah? Tetapi saya yakin sekali bahwa hari-hari esok saya akan semakin indah. Karena saya tahu saya menyembah Tuhan yang pasti. Coba slide selanjutnya, Pak Yopir. Ya, dalam perjanjian lama, Allah digambarkan pribadi yang sangat tegas dan kudus, sehingga tidak bisa menyaksikan kejahatan, apalagi memberi kelonggaran terhadap kejahatan. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Kejahatan apa yang sering terjadi pada manusia? Saya kira kejahatan tidak pembunuhan saja, kejahatan tidak perampokan, bukan perampokan saja,
Tetapi kejahatan dari hati dan pikiran kita pun kadang-kala kita berbuat jahat. Contoh, kita membedakan A dengan C, kita membedakan orang, kita membedakan orang-orang yang ada dekat kita pun sebenarnya kita jahat. Karena Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tuhan tidak pernah loh membedakan kita. Di mata Tuhan kita sama kok, gitu. Tapi di depan teman-teman kita kan kita berbeda. Ada yang menilai kita positif, ada yang menilai kita negatif. Nah inilah kehidupan kita yang kita hadapi. Perhatikan, pada dicatat sini kaum wanita dianggap najis paling tidak sekali sebulan. Ini benar pada waktu mereka mengalami masa-masa tertentu sebulan sekali. Siapapun dianggap najis jika memakan makanan haram. Ini terjadi pada orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman-zaman Tuhan Yesus belum datang. Itu yang makanan haram tetap aja najis. Orang-orang yang tidak menyembah Allah yang ditentukan oleh mereka tetap dianggap najis. Selanjutnya, namun situasi berubah. Nah ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Situasi berubah sejak Yesus datang dalam bentuk manusia. Situasinya berubah. Tadinya ini haram, itu najis, semua begitu. Tetapi begitu Yesus turun ke dunia ini, semua berubah. Ya inilah yang membuat kebanggaan kita menyembah pada Tuhan Yesus. Karena dia turun ke dunia ini, dia membuat perubahan terjadi. Kenapa Tuhan Yesus membuat perubahan terjadi? Karena Tuhan mengerti kehidupan kita. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu di antara kita ada yang baik, ada yang benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang sesama kita saling mengasihi dan tulus dari hatinya mengasihi, ada yang hal mengasihi tetapi dia tidak tulus mengasihi dari hatinya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Nah, Yesus yang Tuhan bergaul dengan orang berdosa. Perhatikan, Yesus Tuhan, dia turun ke dunia ini, dia bergaul sama pemungut cukai. Makanya murid-muridnya mengatakan dia, kenapa mesti bergaul dengan pemungut cukai? Nah, yang menjadi pokok pikiran kita adalah setiap manusia berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tidak benar, lalu kita memasang jarak dengan orang itu, saya kira kita perlu sadar bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Kalau kita ada orang yang tidak benar, kita bisa bergaul dengan orang yang tidak benar, cukup kita bergaul saja dan buktikan kasih Yesus yang ada sama kita itu terpancar di dalam hidup orang itu. Orang itu mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini yang poin yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa Tuhan tidak mencari orang benar, tetapi Tuhan merubah orang yang tidak benar menjadi benar. Tuhan merubah orang yang tidak benar menjadi benar. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah benar? Jawabannya tidak. Kapan kita benar? Setelah kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kita diproses oleh Tuhan Yesus. Kita yang nggak benar dirubah menjadi benar. Kedua, pelacur, pencuri, pemungut cukai, Yesus berbicara dengan mereka. Nah, kadang-kadang kita kan ketemu dengan pelacur, nah nggak mungkin lah saya ngomong pelacur. Dia pelacur, padahal pelacur itu kan membutuhkan Tuhan. Harusnya kita mendekatkan diri, merangkul mereka, rangkul dalam arti kata positif ya. Kita dengar apa yang menjadi jeritan hatinya, lalu kita bawa dia kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Contoh waktu Tuhan Yesus di sumur Yakub, Yohanes pasal 4. Waktu Tuhan Yesus di sumur Yakub, yang lucu toh, waktu Tuhan Yesus datang di sumur Yakub itu tepat jam 12 siang. Perempuan Samaria ini datang juga mengambil air di sumur Yakub itu jam 12 siang.
Jadi waktu dia sampai di sumur Yakub, dia ketemu Tuhan Yesus di situ. Lalu dia takut karena dia orang Samaria dan dia bercakap-cakap dengan Yesus orang Yahudi. Mereka tidak boleh berhubungan. Tapi yang hebatnya, saya katakan hebatnya, Yesus Tuhan yang membuat dialog. Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara. Di sini saya menangkap kisah adalah Yesus adalah Tuhan yang merangkul. Orang berdosa dia rangkul. Dia nggak melihat kelemahan orang. Justru dia datang untuk menyempurnakan kelemahan orang. Ini di sini kita belajar bersama-sama. Yesus melakukan semua orang sama. Yesus melakukan semua orang sama, tidak membeda-bedakannya. Dia nggak beda-bedakan. Kita aja yang sering kali beda-bedakan. Kalau kita paling sering beda-bedakan. Apalagi di gereja kita suka membeda-bedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Kita. Yesus tidak. Kalau Tuhan Yesus semua orang sama, dia datang untuk menyempurnakan kita yang tidak benar, dia membenarkannya. Dia tahu motivasi kita, dia tahu hati kita, dan dia paling mau bergaul dengan orang-orang yang sungguh hatinya tulus, merendahkan diri. Yesus memperlakukan semua orang sama, tidak membeda-bedakannya. Yesus yang Tuhan menyebut para pemungut cukai, nelayan, bahkan para pelacur sebagai saudara-saudaranya. Dan aneh, kalau kita bicarakan jujur aneh. Dia yang Tuhan, dia yang harusnya paling di atas segala-galanya. Tapi dia menyebut semua orang sahabatnya. Contoh perempuan pelacur, perempuan Samaria itu. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bingung. Tapi Tuhan Yesus mengadakan dialog dengan dia. Dialog Tuhan Yesus dengan dia membuat dia termenung dan dia melihat. Waktu dalam pembicaraan itu, dia menyadari bahwa ini Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi semakin dia berbicara, pada waktu dia bertemu, dia menyadari Yesus yang ada di depan dia. Saudara perhatikan, dia datang bawa tempayan untuk ambil air. Waktu dia pulang, dia tinggalkan tempayannya. Dia tidak bawa air, dia berteriak ke kampung untuk beritakan bahwa dia bertemu dengan Yesus. Dengarkan baik-baik. Tempayan itu tempat mengambil air. Air ini bicara tentang kehidupan. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, berarti dia sudah bertemu dengan kehidupan itu. Dia sudah tidak butuhkan lagi tempayan itu. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari di pagi yang indah ini. Saudara kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Harusnya melalui hidup kita ada orang lain yang datang kepada Tuhan Yesus. Caranya kita merangkul semua orang yang ada di sekitar kita. Siapakah dia? Yang nggak tahu. Mungkin dalam rumahmu ada, mungkin pembantu rumah tanggamu, mungkin tukang sampahmu di rumah, mungkin siapapun juga. Dan mereka membutuhkan Yesus. Nah, kalau kita memilih-milih orang untuk menyampaikan Yesus itu Tuhan, ya ini agak berat. Ini agak berat. Saya percaya sekali, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat keadaan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Saya ulangi cerita sedikit lagi. Saya pernah ke Pasar Baru Jakarta. Pasar Baru Jakarta, saya masuk di Pasar Baru, lalu ada encim-encim jual lemper ayam. Saya suka. Kenapa saya suka? Karena saya lihat dari cara berpakaian encim ini rapi, nah pastilah lempernya enak. Saya mampir, saya ambil lemper, pilih lemper bungkus, saya kaget. Kenapa saya kaget? Di lemper itu ada tulisannya. Percayalah kepada Yesus, Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus,
maka engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Tulis itu di lemper. Saya tanya enciknya, Cik, ini encik yang buat? Iya, kata dia. Anaknya yang cetak. Di lemper dia, bungkus di lemper. Wih, luar biasa. Terus enciknya gini, Om pendeta ya? Kata enciknya ke saya. Saya bilang, iya. Dia bilang, saya kan tidak bisa ngomong. Jadi saya tulis ini, kalau ada yang bertanya kepada saya ajak ke gereja saya, biar ketemu sama pemimpin-pemimpin di gereja saya, supaya dia dilayani. Saudaraku, cara yang sederhana ini, yang cara yang luar biasa. Sederhana, sangat sederhana. Tapi sikap hati penjual lemper ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Yesus bukan saja menerima mereka yang tidak suci ini, tetapi Yesus menunjukkan cinta kasih yang besar kepada mereka. Yesus memberikan cinta kasihnya yang besar kepada mereka. Yesus tidak saja mengajar, tapi Yesus menunjukkan cinta kasihnya yang besar. Artinya, semua orang berharga di mata Tuhan. Ini yang penting sekali kita lakukan. Yesus tidak menghukum pelacur yang tertangkap basah. Ia bahkan memberikan pengampunan dengan berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan, saya kalau baca ini, saya sangat-sangat terharu. Kenapa? Manusia paling sering sekali menghukum. Manusia sering sekali menghakimi. Tapi Tuhan tidak. Waktu dia berdialog dengan perempuan pelacur itu mengaku dosanya, Tuhan Yesus jawabannya apa? Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Semudah itu. Semudah itu. Tapi itu Tuhan Yesus. Harusnya saya dan saudara adalah kebanggaan bagi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Perhatikan kepada pemungut cukai yang sangat dibenci bangsanya, Yesus berkata, hari ini juga keselamatan dari Allah turun di atas rumah ini. Nah, saudara perhatikan bersama-sama, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Slide selanjutnya, Pak Yopi. Nah, saudaraku, Yesus memperlakukan semua orang sama atau sederajat. Artinya, di mata Tuhan tidak ada yang lebih dari yang lain. Sama. Kita yang suka membeda-bedakan. Kalau kita milih, kalau senang di hati kita cocok, kalau nggak senang di hati kita nggak cocok. Itu kita. Padahal kita mau belajar seperti Yesus. Harusnya kita seperti Yesus. Kita cocok-cocokan kok. Kalau cocok sama ini, saya cocok sama dia. Itu mungkin dia agak bodoh. Nah, itu yang Tuhan tidak. Coba di sekeliling kita banyak yang pintar, banyak yang bodoh. Yang pintar tugasnya mengajar yang bodoh. Iya kan? Kalau kita melihat orang bodoh, lalu kita meremehkan orang bodoh, nah kapan orang itu bisa berubah? Kapan dia bisa menjadi berkat? Nah, di hadapannya setiap orang merasa aman dan menemukan diri mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Perhatikan, sikap Yesus terhadap manusia telah mengubah nasib mereka sesuai kehendaknya. Sikap Yesus terhadap saya dan saudara telah mengubah nasib kita sesuai kehendak Tuhan. Saya merenungkan hal ini dan selalu saya katakan, no time, tidak ada waktu untuk tidak mencintai Tuhan Yesus. Yesus segala-galanya bagi saya. Kalau selama ini saya sudah melayani Tuhan sudah 37 tahun, dari 86 saya sudah mulai aktif. Itu mulai penginjilan, istilahnya kita penginjilan sana sini, yang istilah nabrak sana, nabrak sini, nyablak sana, nyablak sini. Tetapi Tuhan bentuk kita. Tuhan membentuk kita. Ya, Tuhan membentuk kita dari nggak bisa jadi bisa.
Sikap Yesus terhadap manusia telah mengubah mereka sesuai kehendak. Itu sikap Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Slide selanjutnya. Yesus melakukan semua orang sederajat. Di hadapannya, setiap orang merasa aman dan menemukan diri mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Sikap Yesus terhadap semua orang telah mengubah nasib mereka sesuai kehendaknya. Dengarkan baik-baik. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasa aman. Kalau orang ketemu Tuhan Yesus atau orang datang beribadah dengan tidak aman, berarti ada yang nggak beres. Siapa yang nggak beres? Apakah orang itu nggak beres? Ya kita yang ada sekitar dia. Harusnya kita merangkul orang ini. Merangkul dia. Supaya dalam doa kita, dalam hubungan kita dengan sesama kita, kita akan menyaksikan bahwa Tuhan merubah setiap orang. Bagaimana Tuhan bisa merubah setiap orang? Yang pertama-tama saya mengingatkan saudara di pagi yang indah ini. Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tidak pernah mengukur kelemahan kita. Karena Tuhan tahu kita lemah. Nah, Tuhan datang merubah kelemahan kita. Kita yang lemah dijadikan kuat. Itu yang pertama. Kalau kita kan tidak. Yang lemah kita singkirkan. Saya nggak mau kalau ini yang lemah jangan. Tapi saya mau yang kuat-kuat. Tidak gitu Tuhan Yesus. Justru yang lemah dia pakai. Sebab apa? Mujizat bisa terjadi yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan saya dan saudara. Kita lemah. Kita punya kelemahan. Macam-macam kelemahan. Kita tidak sempurna. Kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita membangun persahabatan dengan tidak melihat siapa orang yang ada di depan kita. Mungkinkah kita punya titel saya dengan titel dia berbeda, saya lebih pintar, derajat saya lebih pintar dari dia. Jadi dia nggak cocok dengan saya keliru kita. Emang yang membuat kita pintar siapa? Yang membuat kita hebat siapa? Emang kamu yang bisa merubah orang jadi pintar? Tidak, Tuhan Yesus. Tetapi dengan hati kita yang merendahkan diri, kita merangkul orang yang lemah, kita merangkul orang yang bodoh, kita mengajarkan orang yang tidak mengerti. Dia bisa mengerti karena kita, itu anugerah Tuhan bagi kita. Karena demikian juga Tuhan Yesus mengajar orang yang ada di depan. Setiap kita. Kita kan tadinya bodoh, kita tadinya harusnya masuk neraka, kita harusnya sampah. Tapi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan kita, dia mengangkat kita, dia merubah kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang sederhana menjadi tidak sederhana. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Semua kita tidak sempurna, kita disempurnakan, itu benar. Kita disempurnakan. Kalau kita disempurnakan, mari kita lebih belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus kasihnya terhadap kita adalah kasih yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Yesus kasihnya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Yesus kasihnya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, jangan mengukur manusia, jangan melihat kelemahan manusia. Sebab kau juga tadinya kan lemah. Kau bisa ada sekarang, itu anugerah. Kita ada sekarang, itu anugerah. Kenapa? Bisa berbicara, itu anugerah. Kita dapat dari Tuhan secara cuma-cuma. Dan mari hal ini kita pelajari untuk melalui hidup kita, orang lain mengalami perubahan. Karena jujur, kalau orang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi,
maka hidupnya akan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dia tidak mencari orang penting untuk bisa menolong orang penting. Tidak. Tidak. Orang-orang yang baik-baik yang dia mau gaul. Enggak. Siapapun dia bergaul. Siapapun. Yesus yang Tuhan, dia cari loh perempuan Samaria yang pelacur. Dia cari. Dia ketemu perempuan pelacur Samaria itu. Apakah dia ketemu perempuan Samaria, dia kutukin, kau punya dosa, terkutuk kau? Enggak. Tuhan Yesus sudah pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, wah. Saya kalau merenungkan hal ini, enggak ada yang bisa saya katakan hanya saya nangis. Karena kasih Tuhan Yesus melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sikap Yesus terhadap kita telah mengubah nasib kita sesuai kehendak Yesus. Ada sih kehendak Yesus yang tidak baik? Tidak. Kehendak Yesus sempurna. Dan Yesus mau kita mengalami kesempurnaan itu. Jangan duduk diam. Jangan puas dengan apa yang kau punya. Jangan meremehkan orang yang ada di sekitarmu. Jangan merendahkan orang lain. Jangan mengukur orang lain rendah, lalu kita tidak suka dengan orang itu. Enggak bisa. Tidak bisa. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa. Karena Yesus tidak seperti itu. Yesus melihat kita dan Yesus tahu kita lemah. Yesus turun ke dunia ini untuk kelemahan kita. Dia mengubah kita yang lemah menjadi sempurna. Dia merubah kita yang tidak baik menjadi baik. Dia merubah. Kenapa kita lihat Yesus turun ke dunia ini? Dia nggak bergaul dengan orang hebat-hebat. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Dia bergaul dengan pelacur. Yesus datang ke dunia ini mau merubah. Nah ini. Mari kita belajar melalui hidup kita. Dimanapun kita berada. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Melalui sikap kita, melalui hati kita melekat pada Tuhan Yesus, kita mengalami perubahan. Seisi keluarga kita diberkati Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita diberkati Tuhan. Saya mengucap syukur dan saya percaya Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Waktu dia ketemu dengan saya, dia tidak bilang siapa namamu. Tidak, dia tahu saya. Dan dia berkata, aku mengasihi kau. Nah, ini yang paling penting. Kapan kita ketemu Yesus? Setiap saat. Yesus selalu ada. Dan Yesus selalu dengarkan doa kita. Jangan takut, jangan bimbang. Percaya, kasih Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur untuk pagi ini. Memberkati setiap kami. Menguduskan setiap kami. Sehingga hidup kami benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Aku menguduskan kami semua sehingga hidup kami tidak melihat kelemahan orang. Tapi kami tahu justru kelemahan itulah yang diubah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di mana saja engkau berada. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, besok pagi kita akan mengikuti Morning Chapel dengan judul No More Drama. Dengan pembicara Pendeta Edo Nikiulu. Saya harapkan kita semuanya ikut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.